Jadi setelah kita mempelajari teorinya, materinya, rumusnya, cara perhitungannya, kita coba ke contoh soal. Contoh soalnya apa saja? Ya, ini yang kita pelajari 2 pertemuan ini, dan yang terakhir pada video ini adalah problem analisis atau ya tadi analisis soal, kemudian bagaimana teknik penyelesaiannya. Ini contoh soalnya, jadi ada air dipanaskan dalam suatu panci tertutup sambil diaduk menggunakan roda pengaduk atau paddle wheel. Kemudian selama proses 30 kJ kalor ditambahkan ke air dan kalor hilang ke lingkungan sebanyak 5 kJ. Kerja yang dilakukan roda pengaduk sebesar 500 Nm atau Nm. Tentukan energi pada kondisi akhir dalam satuannya kilojoule jika energi awal adalah 10 kJ. Jadi ingat, ini adalah grafiknya plus minus atau positif negatifnya. Jadi supaya kalian mudah untuk menghitungnya, supaya ingat, oh ini nilainya plus, ini nilainya minus atau positif dan negatif. Jadi supaya mudah lagi, digambarkan tangkinya, digambarkan paddle wheel-nya atau roda pengaduknya, kemudian dituliskan angkanya. Contohnya di sini, Q out sama dengan minus 5 kJ, kemudian Q in sama dengan 30 kJ, kemudian PW itu tadi paddle wheel ya, roda pengaduk, sama dengan 500 Nm, kemudian energi awalnya adalah 10 kJ, bisa dicek di soalnya. Setelah itu, mungkin kalian ini sudah pernah dipraktekkan suatu SMA, jadi harus terstruktur. Jadi ada diketahui, kemudian ditanyakan apa, kemudian baru dijawab juga harus urut A, B, C, dan seterusnya. Contohnya di sini diketahui, yaitu Q yang masuk atau in sama dengan 30 kJ, kemudian Q out atau kalor yang keluar minus 5 kJ, kemudian W in atau kerja yang masuk itu minus 500 Nm, kemudian energi 1 atau energi awalnya adalah 10 kJ. Ditanyakan E2 atau energi akhir. Nah, dari diketahui saja di sini sudah kelihatan ya, Newton meter itu yang paling beda. Dan yang diminta memang satuannya kilojoule, maka harus dikonversi. Jadi bagian A di sini adalah pertama dikonversi dulu. Newton meter itu sama dengan joule. Jadi angkanya tetap sama. Karena ini diminta kilojoule, harus dikonversi dulu dari joule ke kilojoule. Sama saja kalau kalian tahu tangga panjang, tangga perhitungan panjang kan dari meter ke kilometer bagi 1000. Sama saja joule ke kilojoule dibagi 1000. Jadi 500 bagi 1000 0,5. Jangan lupa negatifnya tetap ditulis. Kemudian baru menghitung E2-nya. Rumusnya sama, delta E sama dengan Q minus W. Kemudian karena yang dicari E2, E1-nya pindah ke sebelah sini dengan ganti tanda positif. Kemudian tinggal dimasukkan angkanya, tadi 30 minus negatif 5 ditambah minus 0,5 dikurangi 0 karena tidak ada kerja yang keluar, jadi 0. Kemudian ditambah 10 kJ. Kemudian dihitung semuanya, jadilah energi yang kedua atau energi akhir 44,5 kJ. Nah, itu tadi contoh soalnya. Contoh soal yang lain kalian bisa baca referensi atau coba-coba soal di referensi yang lain, bisa buku, bisa sumber dari internet, dan lain-lain. Coba dikerjakan untuk semakin paham soal-soal mengenai hukum termodinamika pertama, khususnya untuk sistem tertutup dan stasioner. Nah, setelah mempelajari bab ini, jadi dari 2 pertemuan ini, hukum pertama termodinamika, diharapkan mahasiswa dapat yang pertama mengenali komponen energi total pada suatu sistem. Jadi kalian tahu bagaimana menghitung energi total. Kemudian memahami pengertian kerja, kalor, dan perbedaan di antaranya.
apa saja kerja atau apa saja W tadi. Kemudian kalor atau Q itu apa saja, perbedaannya antara kerja dan kalor apa sih. Kemudian yang terakhir dapat menuliskan persamaan konservasi energi untuk suatu proses sistem tertutup. Oke, ini saja materi untuk pertemuan kita kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa komen di video, komen di Google Classroom atau Japri saya. Kita akhiri perkuliahan pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.